Halo, apa kabar semua? Ini adalah video pertama saya, di mana video pertama kali ini saya akan berangkat menempuh perjalanan dari Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah menuju Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dan inilah kota Sukamara. Kota ini adalah sebuah kabupaten barat daya paling ujung Provinsi Kalimantan Tengah, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat di sebelah barat, yang terpisah oleh sebuah sungai yang bernama Sungai Jelai. Sedangkan di bagian timur, kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Kota Waringin Barat atau yang lebih dikenal dengan Pangkalan Bun. Kabupaten Sukamara ini sendiri adalah sebuah kabupaten pecahan dari Kabupaten Kota Waringin Barat pada tahun 2012. Untuk menuju Ketapang, Kalimantan Barat, saya mencoba jalur selatan, yang mana menempuh jarak 320 km dan waktu 7-8 jam. Jalur ini bukanlah jalur utama, melainkan jalur alternatif yang menghubung Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Untuk keluar dari Kabupaten Sukamara, kita bisa melewati dua jalur. Yang pertama, jalur utama, dan yang kedua, jalur yang seperti saya lewati sekarang, atau jalur alternatif yang menuju langsung kota Sukamara. Dan ini merupakan gerbang masuk kota Sukamara. Sedangkan kalau kita belok kanan, itu merupakan jalur utama menuju komplek perkantoran Kabupaten Sukamara. Saat kita keluar dari kota Sukamara atau Kabupaten Sukamara, kita akan disuguhkan pemandangan sepanjang jalan adalah perkebunan sawit, yang dimana perkebunan sawit yang ada di Kabupaten Sukamara merupakan salah satu pendapatan asli daerah Kabupaten Sukamara. Untuk menuju jalur selatan ini, kita bisa melewati berbagai macam jalan alternatif. Salah satunya persimpangan di depan saya saat ini. Namun saya lebih memilih melalui jalan provinsi atau melewati Kecamatan Riam Durian di Kabupaten Kota Waringin Barat, dikarenakan jalan alternatif ini sangatlah rusak di saat cuaca seperti ini. Dan inilah pusat Kecamatan Riam Durian, atau lebih dikenal dengan daerah Despot. Daerah ini merupakan daerah yang cukup ramai, sehingga saat kita capek di perjalanan menuju Kabupaten Sukamara, kita bisa beristirahat sebentar di daerah ini. Dan inilah simpang menuju jalur selatan ke arah Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Di simpang sebelah kiri saya sekarang ini merupakan jalan tembusan dari jalan alternatif yang saya katakan tadi. Dan ini adalah Desa Muntai di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara. Setelah desa ini, kita akan melewati jalan perkebunan sawit yang menghubungkan daerah Muntai ini menuju Desa Jihing, Kecamatan Balai Riau,
Kabupaten Sukamara. Di jalan perkebunan sawit ini kita harus hati-hati karena banyak kendaraan besar yang lewat serta banyak persimpangan yang harus kita ketahui agar tidak tersesat ke daerah lain. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Dan inilah Desa Jihing, Kecamatan Baleriam, Kabupaten Sukamara. Ini merupakan desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Jadi, ini merupakan desa terakhir di Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Tidak jauh dari Desa Jihing ini, kita akan menemukan perbatasannya. Dan inilah perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, jalur selatan. Saat saya sampai daerah Manis Mata, Kabupaten Ketapang, saya memilih jalan perkebunan sawit untuk menuju Kecamatan Air Upas, di mana jalan perkebunan sawit ini merupakan jalan alternatif untuk menuju Kecamatan Air Upas. Sedangkan jalan utamanya sering rusak dan berlubang. Jadi kebanyakan masyarakat dari Kecamatan Air Upas ke Kecamatan Manis Mata atau sebaliknya, mereka banyak menggunakan jalan perkebunan sawit ini. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Dan setelah perjalanan 1 jam melewati perkebunan sawit, sampailah saya di Kecamatan Air Upas. Kecamatan ini cukup ramai di daerah perhuluan Kabupaten Ketapang, sehingga menjadi tempat pilihan untuk beristirahat selagi di perjalanan. Dan tidak lupa di kecamatan ini ada sebuah SPBU untuk kita mengisi bahan bakar minyak, sehingga saya tidak melewati untuk mengisi bahan bakar saya, dikarenakan selepas kecamatan ini masih menempuh jarak 160 km menuju Kabupaten Ketapang. Dan inilah suasana di Kecamatan Air Upas, yang mana dipenuhi jalan berlubang dan sebagian besar adalah jalan tanah. Masih bang. Selepas mengisi bahan bakar, saya mencari tempat makan dan sekaligus beristirahat, karena perjalanan masih sekitar 4 jam lagi menuju Kabupaten Ketapang. Ini kita di Air Upas ya Mas Bro, di Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang. Ini ke Ketapang kalau lewat jalan pintas paling
3,5 jam atau 4 jam, tapi nggak tahu lah kalau jalan tengah ini Mas Bro. Mungkin ya 5 jaman. Kita istirahat dulu lah. Oke, makan. Selepas makan dan beristirahat, saya melanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Singkup. Saya sendiri belum pernah menginjakkan kaki di Kecamatan Singkup, sehingga saya selalu bertanya kepada orang di sekitar atau orang yang saya temui tentang jalur menuju Kecamatan Singkup. Singkup lurus belok Bang. Terima kasih lah. Apa? Ah. Oke, terima kasih ya. Sekitar 45 menit perjalanan dari Kecamatan Erupas, akhirnya saya sampai di salah satu desa di Kecamatan Singkup, yaitu tepatnya di Desa Sukaraja. Kecamatan Singkup ini sendiri terdiri dari beberapa satuan pemukiman atau SP yang dahulunya merupakan daerah garis migrasi masyarakat Pulau Jawa yang dipindah oleh pemerintah ke Pulau Kalimantan. Sayangnya dari Desa Sukaraja menuju pusat Kecamatan Singkup, saya malah melewati jalan yang sedang diperbaiki oleh pemerintah. Jadi saya harus berhati-hati karena saya juga tidak mengetahui jalan lain menuju pusat Kecamatan Singkup. Setelah melewati jalan yang sedang diperbaiki tadi, akhirnya saya sampai di salah satu daerah yang cukup ramai, di mana daerah ini terdapat pusat kesehatan masyarakat Kecamatan Singkup. Namun sayangnya, pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas ini tidak berdekatan dengan kecamatan. Sedangkan di kecamatan lain di Kabupaten Ketapang, pusat kesehatan masyarakatnya selalu berdekatan dengan kantor camat atau pusat pemerintahan Kecamatan Singkup. Dan inilah pusat pemerintahan Kecamatan Singkup atau kantor camat, di mana di sini ada sekolah dan juga kantor-kantor lainnya di Kecamatan Singkup. Dari Kecamatan Singkup ini menuju Kabupaten Ketapang, kita harus melewati jalan perusahaan tambang yang ada di Kabupaten Ketapang, di mana perusahaan ini adalah perusahaan tambang bauksit yang sudah beroperasi sejak 10 tahun yang lalu. Dan jalan ini pula yang selalu dipakai oleh masyarakat Ketapang yang ingin menuju Kecamatan Singkup, Erupas, Manis Mata, Marau, dan yang lainnya. Namun saat melewati jalan perusahaan tambang ini, kita harus ekstra hati-hati karena pada siang hari saat ini merupakan jam operasional perusahaan tambang untuk mengangkut bahan tambangnya ke daerah penampungan. Terlebih lagi saat siang hari dan tidak hujan seperti saat ini, jarak pandang kita akan dibatasi oleh tebalnya debu kendaraan yang di depan kita, sehingga saya membatasi laju kendaraan saya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan inilah tempat penampungan bahan tambang yang ada di jalur jalan ini. Dari sini bahan tambangnya akan diangkut lagi menggunakan kapal takbot yang ada di dermaga menuju ke perusahaan pengolahan bahan tambang yang ada di Kecamatan
Kendawangan, tepatnya di desa Sungai Tengar. Setelah melewati jalan pertambangan, akhirnya saya sampai di dermaga penyeberangan Kelampai. Namun jalur ini adalah jalur alternatif dikarenakan jalan utamanya sangatlah rusak dan banyak orang yang memilih melakukan penyeberangan daripada melewati jalur utamanya. Sayangnya jalur ini tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda 4 dan hanya bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 dikarenakan tidak ada lagi penyeberangan untuk kendaraan roda 4, mobil, truk, dan sejenisnya. Dari penyeberangan ini, saya melanjutkan perjalanan selama 1 jam melewati perkebunan sawit yang nantinya akan tembus ke Jalan Poros, Kecamatan Kendawangan menuju Kota Ketapang. Ada hal unik di jalur sawit ini, di mana di tengah perjalanan kita akan menemukan suatu jembatan yang diportal oleh masyarakat sekitar sebagai mata pencariannya. Setelah saya membayar, akhirnya portal pun dibuka dan saya bisa melanjutkan perjalanan menuju Kota Ketapang. Dan inilah dia Jalan Poros Kecamatan Kendawangan atau jalan utama Kecamatan Kendawangan menuju Kota Ketapang. Dari sini saya akan menempuh perjalanan selama 2 jam untuk sampai di pusat Kota Ketapang. Dan inilah dia perusahaan yang mengolah hasil tambang di sepanjang perjalanan yang kita lewati tadi untuk nantinya diekspor ke luar negeri. Setelah 8-10 jam perjalanan dan 320 km jarak tempuh, akhirnya saya sampai di tempat tujuan, yaitu Kota Ketapang, Kalimantan Barat. Dan selamat datang di Kota Ketapang. Sekian dulu perjalanan saya kali ini dari Kota Sukamara, Kalimantan Tengah menuju Ketapang, Kalimantan Barat. Terima kasih yang sudah menonton. Berikan komen dan saran kalian di kolom komentar, serta tunggu video-video saya selanjutnya.